Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Silve kembali menjumpai Anda di program info terkini Suaranet TV. Pemirsa, Bupati Manggarai Heribertus Giel Nabit meminta kepada seluruh masyarakat Manggarai agar mematuhi instruksi Bupati nomor 23/HK/2021 tentang penegasan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Manggarai yang berlaku dari tanggal 21 Juli hingga 1 Agustus 2021. Satgas COVID-19 Kabupaten Manggarai lanjut Bupati Heri akan terus melakukan pemantauan dan pendekatan kepada masyarakat agar instruksi tersebut benar-benar dipatuhi. Dia juga mengaku walaupun banyak pihak yang tidak puas dengan kebijakan ini, tetapi langkah ini diambil untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Manggarai. Karena menurutnya akibat pandemi COVID-19 banyak hal yang harus dikorbankan, mulai dari nyawa manusia, biaya yang tak terduga, serta mandeknya aktivitas masyarakat. Untuk itu dia meminta agar semua pihak bisa menahan diri dengan tidak melakukan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa seperti acara adat maupun pesta. Sebab saat ini Vaskes dan tenaga kesehatan tidak mencukupi apabila terjadi peningkatan kasus baru COVID-19. Berkaitan dengan instruksi Bupati untuk tidak melakukan acara-acara, kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, itu kita sudah lakukan penegakan. Ada beberapa kegiatan yang secara persuasif sudah dilakukan pendekatan oleh tim Satgas COVID-19 supaya kita tidak melakukannya lagi. Ada kegiatan-kegiatan ibadah tabisan, ibadah pernikahan, itu silakan dilakukan. Yang paling penting adalah tidak ada pestanya, itu yang paling penting. Kenapa? Karena ibadah ini sesuatu yang tidak dilarang juga, ya, sepanjang sesuai dengan prokes. Sedangkan pesta apapun itu kita tidak izinkan. Pesta apapun bentuknya tidak diizinkan. Jadi Satgas juga sudah berjalan keliling, bapak-bapak, ibu camat, kepala desa, aparat kecamatan, aparat desa, bapak-bapak Babinsa, Babin Kamtipmas ini juga sedang gencar-gencarnya melakukan pendekatan kepada semua masyarakat yang diketahui mempunyai rencana untuk mengadakan acara dalam kurun waktu 21 Juli sampai dengan 1 Agustus sesuai instruksi Bupati. Saya paham bahwa banyak yang tidak puas dengan kebijakan ini, tetapi kami minta pengertian dan pemahaman kita sekalian karena angka positif ini makin meningkat. Pertama, kedua karena kita punya tenaga kesehatan juga banyak yang terpapar, ya. Baik tenaga kesehatan yang di garda terdepan puskesmas maupun yang ada di garda terakhir di rumah sakit, itu sudah banyak yang terpapar. Ini tenaga-tenaga ahli yang tidak bisa kita gantikan begitu saja kalau mereka sakit, gitu ya. Jadi mau tolong ini dipahami. Kalau ada tenaga kesehatan yang terpapar, kita tidak bisa mengganti begitu saja dengan orang lain. Ini bukan tenaga umum, ini tenaga spesialis. Jadi saya minta ini tolong dipahami benar, ya. Ketiga, yang juga penting adalah kapasitas tempat tidur kita di rumah sakit. Kapasitas tempat tidur kita di rumah sakit yang disebut bed occupancy ratio, tingkat keterisian tempat tidur itu ada di 75% hari ini. Artinya kita juga hampir mencapai kapasitas maksimum. Untuk bor ICU itu malah sudah 100%. Dari 18 tempat tidur yang kita siapkan untuk pasien gawat darurat COVID, 18 tempat tidur, itu terisi seluruhnya 18 tempat tidur. Artinya apa? Artinya kalau hari ini ada lagi pasien gawat darurat COVID, dia tidak bisa ditempatkan di ICU sudah. Itu artinya. Apakah situasi ini kita harus biarkan seperti ini? Tidak. Karena itu maka kita ambil langkah itu. Jadi tolong dipahami, tolong diikuti. Ya. Ketiga. Keempat yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah ada pembiayaan dalam kondisi darurat seperti ini. Ada pembiayaan yang tidak kita anggarkan di awal tahun atau pada refocusing realokasi tahap pertama di bulan Maret. Karena itu maka
pada minggu ini sampai minggu depan kita akan melakukan refocusing tahap kedua untuk pembiayaan COVID. Baik pembiayaan COVID di puskesmas, pembiayaan COVID di kecamatan, di desa maupun di kabupaten. Dananya diambil dari mana? Refocusing diambil dari mana? Dari belanja infrastruktur. Belanja infrastruktur yang tidak penting itu kita ambil kembali dulu, kita geser untuk COVID. Hari ini soal hidup mati. Ini soal hidup mati banyak orang, bagaimana kita melindungi. Karena itu anggaran yang tidak penting di belanja infrastruktur kita geser dulu, bawa ke pembiayaan untuk COVID. Ya, karena puskesmas juga harus dijaga dengan baik hari-hari ini. Selama ini mindset kita adalah rumah sakit, garda terakhir. Tapi dengan perkembangan yang mutakhir, yang paling baru, puskesmas itu kita lupa jaga, lupa untuk dijaga. Lupa untuk dijaga. Apa lupa untuk dijaga itu puskesmas? Artinya pasien yang datang melahirkan ternyata COVID itu juga tidak bisa ditangani oleh puskesmas harusnya. Tapi terpaksa ditangani. Nah, ketika ditangani maka ada risiko. Apa risikonya? Bidan akan terpapar COVID juga. Artinya pemisahan ruangan juga harus dilakukan di puskesmas. APD harus ditambah untuk puskesmas dan banyak hal lain. Jadi saya kira mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Menyoal 61 orang mahasiswa Unika Santo Paulus yang terpapar virus COVID-19, politisi PDI Perjuangan ini meminta agar jangan terlalu didramatisir sehingga tidak menimbulkan kecemasan dan ketakutan di berbagai kalangan yang tidak memahami situasi. Tetapi jadikan ini sebagai keprihatinan bersama. Adik-adik, anak-anak mahasiswi Unika Santo Paulus yang terpapar, saya kira juga itu bagian dari keprihatinan kita ya. Jangan terlalu didramatisir juga supaya tidak menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran di banyak kalangan yang tidak paham situasi. Saya minta kita tenang saja. Pemerintah Kabupaten Manggarai Satgas sudah mengambil langkah melakukan pendekatan, pemetaan di mana anak-anak ini tinggal, adik-adik ini tinggal. Kemudian teman-teman kita di puskesmas, di pustu itu sudah juga mengambil langkah untuk mendorong isolasi mandiri. Beberapa di antaranya itu sudah diisolasi secara terpusat di Wisma Atlet. Jadi saya kira itu yang terjadi, itu yang langkah-langkah yang kita sudah ambil kemarin untuk teman-teman, adik-adik, anak-anak kita yang terpapar di Unika Santo Paulus. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.